Saya sangat kategori termuda, sempat menjadi pimpinan DPRD NTB termuda saat itu, bilang anak bawang oleh almarhum Pak Setrawan Sahak dulu. Saya catat dalam memori saya. Justru dengan slogan itu saya ingin mencoba merubah. Di era saya dulu, saya berhasil bermitra dengan 3 gubernur. 3 gubernur? Ya. Dulu pertama kali tahu PAD kita, zamannya Pak Harun, 35 miliar. 35 miliar. PAD pertama. PAD. Sekarang berapa? Dulu berapa? Gaji DPR 950 ribu. 950 ribu. Gaji pokok. Kalau ngopi itu nggak kurang kalau ngapain? Harus bersuara dia gini. Mantap. Yang dihadiri oleh seluruh pengupi toa. Pengupi toa. Ya, pengupi itu identik dengan sensasi. Sensasi. Ya. Kopi itu identik dengan sugesti. Sugesti. Ya. Kopi itu identik dengan mistik. Ada kopi pisang goreng kepok yang matang pohon, yang ada sedikit gula merah aren. Kemudian ada cumi betelok 1 piring, sambal jelantah, yuenta. Jadi abaikan, tidak perlu pakai nasi. Itu tenang hidup. Sempurna. Betul. Dibuka Pak? Ya, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa kegiatan ini sudah melakukan protokol kesehatan, di mana kita sudah menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan dan lain sebagainya. Kita membuka masker karena kita ada jarak juga dengan yang cukup sesuai dengan protokol gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang banyak hal. Tidak hanya ada di depan saya ini ada kopi namanya kopi Rimbo. Apa sih sebenarnya kopi Rimbo ini? Nanti itu yang kita bahas. Dan juga kita sudah kedatangan narasumber. Saya yakin Anda sudah mengenal beliau ya. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Husaini Areka. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik-baik. Salam sehat dan salam bahagia. Nah, salam sehat dan salam bahagia. Ya. Jadi tidak perlu tidak cukup hanya dengan sehat saja. Salam sehat, salam bahagia. Bahagia juga penting. Ya. Beliau susah mendeskripsikan beliau karena pengusaha iya dan juga bergerak LSM juga iya. Politik pasti juga dia dikenal sebagai seorang politik ya. Pernah juga menjabat sebagai DPR 2 periode ya. Nah, itu yang kita akan membahas perjalanan beliau dulu. Pak Haji, bisa diceritakan nggak awal mungkin perjalanan Bapak? Mungkin awalnya sebelum politik dulu kemana aja dulu awalnya? Kalau bicara dari awal panjang. Bahkan saya punya buku tapi belum saya terbitkan. Oke. Saya terlahir dari anak desa 15 Juni 66. Itu di desa mana? Di Desa Juit, Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur. 15 Juni tahun 66. Ya. Sejak SMP saya selalu aktif berorganisasi dari remaja masjid sampai SMA, remaja masjid, Karang Taruna, dan hampir semua organisasi saat saya SMA sudah. Jadi memang senang berorganisasi begitu? Nah, itu salah satu. Okay. Nah, mungkin itu yang terbentuk saya punya karakter. Dari SMP, dari SMA sudah biasa hidup bermasyarakat. Dari semua lini. Iya, semua lini. Nah, sehingga alhamdulillah hasilnya mungkin sampai detik ini saya rasakan silaturahminya kita mantap. Dan alhamdulillah berkat itu mungkin saya aktif di semua organisasi dari SMA, kemudian di kampus dulu, kemudian ikut bergerak di bidang usaha, menjadi entrepreneur, pengusaha muda HIPMI namanya dulu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya ingat tahun 95. Waktu itu dari sana kita start awal bergerak, membina usaha percetakan, terus bercimpung di bidang olahraga, sepak bola,
Oh, sepak bola juga. Sepak bola. Nah, dari sana kita mulai start hidup. Ya. Nah, dari sepak bola kemudian HIPMI bergaul, hanya ikut nimbrung di kepartian, waktu itu di Golkar. Ya. Dan alhamdulillah di Golkar itu membawa saya menjadi calon legislatif, kemudian berhasil menjadi DPRD 2 periode. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Tahun 99 sampai dengan 2004. Ya. Kemudian 2004 lagi mengikuti pemilihan, alhamdulillah berhasil menjadi 2 periode dari fraksi Golkar untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, ini makanya Saya berakhir 2009 sampai sekarang kembali ke masyarakat. balik ke masyarakat. Menjalani rutinitas Rutinitas kembali lah. keseharian. Nah. Jadi sekarang apa bedanya dulu ketika masih menjadi anggota dewan dengan yang sekarang? Pak Haji Areka yang dulu dan yang sekarang apa gitu? Kalau dari segi karakter saya sama. Sama. Yang membuat beda itu hanyalah status, strata. Karena itu kan berkaitan dengan politik, jadi itu membuat kita beda warna. Beda warna. Tapi sesungguhnya dalam potret karakter saya tidak ada yang berubah. Iya. Ketika menjadi anggota dewan itu ada beban nggak sih? Menjadi seorang ketika masih menjadi anggota dewan ada semacam beban nggak? Beban wah ini bagaimana berbuat untuk masyarakat dan lain sebagainya. Oh ya, tentu. Saat itu umur saya 33 tahun. 33 tahun. Ya, saya sangat kategori termuda. Sempat menjadi pimpinan DPRD NTB termuda saat itu. Pimpinan termuda? Ya, saat itu umur saya 33 tahun. Dan yang diambil dulu yang tertua adalah Pak Abdurrahim almarhum. Yeah. Nah, saat itu terlintas begitu sosok saya termuda menjadi merek DPRD NTB. Ada beban. Nah, beban yang paling mendasar adalah beban pribadi. Jadi tidak bisa bebas. Dulu sebelum saya jadi DPR terasa bebas beli bakso, pakai celana pendek, sandal kemana. Gitu ya? Nah, begitu DPRD NTB terasa sebetulnya tidak perlu. Harus begitu, tapi itulah panggilan jiwa saat itu. Jadi berusaha untuk untuk mengikuti irama sesuai dengan merek yang melekat pada saat itu. Oh gitu ya. Jadi ada beban bagaimana berbuat untuk masyarakat. Ya, beban masyarakat bagaimana. Alhamdulillah 5 tahun yang full 5 tahun itu semua kontribusi saya kita curahkan kepada masyarakat, khususnya daerah Lombok Timur. Lombok Timur ya, dan pemilihan Lombok Timur. Ya, tapi Lombok Timur waktu itu masih gabung dia, 20 kecamatan. 20 kecamatan. Ya, selama 2 periode itu masih dapil Lombok Timur. Nah, baru 2009 baru dia berubah. Ada pengambilan Lombok Timur Selatan, ada Lombok Timur Utara. 2 dapil. Kalau saat itu masih 1 dapil. Nah, sehingga dulu beban kita lebih banyak. Nah, hampir tiap hari ke Lombok Timur keliling. Lombok Timur Selatan, Lombok Timur Utara, hampir semua kita kunjungi, desa-desa, camat, para penggemar, para konstituen kita kunjungi. Iya. Dan ada perbedaan tidak politik lah, peta politik saat sekarang ini dengan waktu dulu lah? Oh jelas, beda sistem pemilihannya, beda sistem kepartian dalam dalam perekrutan kader juga sekarang beda ya. Sekarang siapa yang kalau yang era sekarang kan siapa yang dilihat, siapa yang paling banyak yang dikenal, itu yang masuk peringkat dalam posisi kepartian sekarang. Kalau dulu masih kena partai yang mengatur. Nah, kalau sekarang ini ya kembali kepada figurnya. Jadi dilihat elektabilitasnya gitu ya. Siapa yang paling tinggi elektabilitasnya seperti itu. Betul. Nah, kita bicara tentang itu. Kalau bagaimana melihat anak sekarang, kan banyak juga anak-anak muda ya. Waktu Pak Haji juga waktu masih muda 33 tahun dan tidak menjadi anggota, menjadi pimpinan juga begitu ya. Nah, bagaimana melihat sekarang juga anak-anak muda yang banyak yang menjadi anggota dewan. Ada juga yang sudah masih muda terjun di perpolitikan seperti itu. Tidak hanya menjadi anggota dewan, bahkan menjadi pimpinan daerah pun banyak anak-anak muda sekarang, figur-figur muda. Bagaimana menurut Pak Haji? Jadi kiprah pemuda saat ini seiring dengan perkembangan zaman. Jadi zaman saya dulu muda tetap eksis dan sekarang apalagi. Nah, saat ini saya lihat kepada pemuda lebih banyak
dan sudah mulai mencoba untuk terjun di kiprah politik, di bidang usaha sudah mulai banyak. Dan saya ingin memberikan warna saat ini, ingin memberikan warna kepada seluruh pemuda adik-adik kita untuk jangan pernah berhenti namanya berinspirasi, berinovasi, berinspirasi, beraktivitas, berkreativitas. Jangan pernah berhenti. Pak Haji, ketika Pak Haji dulu masih muda menjadi anggota dewan, tidak menjadi pimpinan di legislatif DPR provinsi bahkan, ada semacam ini enggak tekanan dari yang sudah tua-tua misalnya nih, ini anak-anak muda nih bisa apa sih? Wah ini Pak Areka masih muda, kita nih yang lebih senior. Nah, ada semacam gitu. Oh ya, tentu. Bagaimana Bapak melawan itu? Menjadi malahan sempat saya dibilang anak bawang. Anak bawang. Oleh almarhum Pak Setrawan Sahak dulu. Saya catat dalam memori saya. Justru dengan slogan itu saya ingin mencoba merubah. Tapi alhamdulillah, walaupun kita muda, walaupun dikatakan anak ingusan, anak bawang, tapi boleh buka lembaran media. Siapa tidak tahu MH Areka? Hampir 5 tahun full mengisi media. Koran Lombok Pos, Suara NTB. Betul. Nah, artinya itu kita ingin memberikan warna kepada publik bahwa walaupun muda bisa kita berbuat. Betul sekali ya. Jadi ketika misalnya dalam tanda kutip dikata-katain begitu, misalnya kita nggak perlu down gitu ya. No problem. Yang penting kan tunjukkan hasil. Tunjukkan hasilnya. Tunjukkan buktinya. Nah, boleh saja dia bilang begitu, tapi kan kalau dia lihat, ternyata Areka vokal, ternyata Areka kritis, ternyata Areka bisa ada di mana-mana, bisa hidup sama orang tua. Dulu zamannya saya tuh Pak Mesir, Pak Srinate, Pak Azhar, Pak Mujtahid. Artinya level-level senior yang, tapi alhamdulillah sosok saya selalu bisa nyambung, berbaur gitu ya. No problem. Bahkan sampai sekarang tuh masih komunikasi dengan mereka. Luar biasa ya. Ada nggak pengalaman selama 2 periode menjadi anggota legislatif DPRD provinsi ini? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama 10 tahun itu? Apa pengalaman yang paling berkesan? Yang terasa sampai saat ini adalah saya punya pengalaman di era saya dulu, saya berhasil bermitra dengan 3 gubernur. 3 gubernur? Ya. Gubernur pertama di eranya Pak Harun Al-Rashid. Nah, saya periode pertama itu 99 sampai 2004. Di era kedua saya bersama dengan Gubernur lalu Srinate. Nah, kemudian di era ketiga di akhir 2009, 2008 sama Tuan Guru Bajang. Nah, itu salah satu yang menjadi memori yang mewarnai saya sehingga alhamdulillah bisa bisa berbuat, bisa merasa semangat, karena bisa berada di tengah-tengah beliau, kepemimpinannya beliau, dan mitra kerja lagi sekaligus. Jadi semacam begini ya, perkembangan NTB gitu ya, perkembangan dari pimpinan-pimpinannya, dari Pak Harun Al-Rashid, Pak Srinate dan juga TGB tadi. Jadi kayak Pak Areka ini mengikuti perkembangannya betul NTB ini begitu. Pas sekali. Yang paling saya ingat ya, dulu pertama kali tahu PAD kita, zamannya Pak Harun, 35 miliar. 35 miliar. PAD pertama. PAD. Sekarang berapa? Nah, jadi PAD kita selalu meningkat dari tahun ke tahun, dari periode tahun. Yang saya ingat tuh 35 M. APBD NTB zamannya Pak Harun Al-Rashid. Awal-awal 2000 tuh ya. Nah, sekarang kan sudah menjadi sampai sudah triliunan. Iya, triliunan gitu. Jadi betul-betul saya bilang tadi Pak Areka ini mengikuti betul dari saya semacam dari awalnya. Termasuk gaji DPR. Dulu berapa? Gaji DPR 950.000. 950.000. Gaji pokok. Awal dulu gitu ya. 950.000. Kurang 1 juta gaji pokok. Gitu ya. Tapi sekarang kan sudah di atas. Betul ya. Pokoknya banyak hal. Jadi itulah namanya potret sejarah. Jadi saya hafal betul kepemimpinan tiga gubernur itu. Dari zamannya Harun, kemudian Pak Srinate dan TGB. Dan masing-masing beliau itu punya karakteristik masing-masing gaya kepemimpinannya. Beda-beda ya. Dan prestasinya pun juga masing-masing punya ciri khas. Ciri khas yang beda-beda gitu ya. Makanya di mata saya itu semua sukses tuh. Semua sukses. Gubernur Harun sukses pada eranya. Gubernur Srinate sukses pada eranya. Tuan Guru Bajang sukses pada eranya.
semuanya Sukses. baik, semua baik ya, semua baik. Ya. Artinya ya semua berbuat untuk daerah Ya. begitu ya. Nah, kalau masih ada orang yang underestimate, masih apa ya tentang politik, Pak Haji. Wah, ngapain sih politik kotor, politik itu ini itu bagaimana? Kalau ada masih yang berpendapat Jadi begitu? gini, politik kebetulan saya kan orang background politik dan memang saya kuliah di politik. Jadi politik bagi saya itu abstrak politik itu. Artinya Artinya sah-sah saja orang menganggap apa saja tentang politik. tergantung dari bagaimana. Ya, sisi pandang dan cara berpikir. Jadi sangat abstrak sekali politik itu. Jadi sesungguhnya hidup itu tidak lepas dari politik. Betul. Sesungguhnya Iya, siapapun iya. jangan alergi bicara tentang politik. Hidup itu kita ada politik. Nah, politik komunikasi, Iya. politik agama, politik. Pokoknya dalam hidup itu kita sudah melekat. Nah, cuma hanya saja cara pandang, mindset kita atau cara berpikirnya beda-beda. Iya, iya. Tapi pribadi saya itu politik itu abstrak. Abstrak. Dan kedua, politik itu selalu ada dalam dan melekat pada diri kita masing-masing. Betul. Termasuk dalam berkeluarga ada politiknya. Hmm. Bagaimana caranya kita disenangi sama orang tua, Iya. mertua, anak istri, bagaimana itu tidak lepas daripada politik. Nah, makanya jangan terlalu kaku melihat menerjemahkan tentang politik. Politik itu sangat luas. Iya. Bahkan di dalam Islam pun ada pembelajaran politik lah, Iya. politik Islami begitu Ya, ada juga. pas deh. Ya luar biasa ya. Jadi kalaupun misalnya ada orang masih ya underestimate, masih berpikir wah politik ini itu tergantung bagaimana sudut pandang dia melihat ya. begitu ya. Dan politik itu lebih cenderung dinamis. 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 Betul sekali, saya setuju. Boleh si A, si B, si C. Kita coba bandingkan. A, dia terlalu jamak, terlalu simpel. Dia tidak mau terganggu dengan politik. Oke. Dari A sampai Z pasti karakternya begitu. Yang B, dia senang sama politik. Nah, mesti akan tergambar dan terpatri dalam karakter jiwa berpikirnya. Iya. Kemudian yang ketiga, hiperpolitik. Nah, artinya jadi kelihatan dia. Betul nggak Pak Haji bisa ingin? Kalau menurut saya koreksi kalau salah. Kalau kita belajar politik atau paling tidak tahu tentang politik, jadi kita melihat dunia itu atau pandangan kita menjadi lebih luas. Karena ketika melihat seseorang, wah ini ada, kita bisa menerka. Oh tujuannya ngomong begini, arahnya politik. Pasti. Tujuannya ini melakukan ini dia Pasti. politik. Betul nggak begitu? Pasti. Jadi kita lebih luas berpikir. Lebih luas Ya. melihat fenomena kehidupan. Betul. Jadi orang politik itu lebih cair dia, lebih cair, lebih peka, lebih sensitif. Betul. Jangan keliru. Jadi coba orang-orang politik itu. Jadi orang-orang politik yang saya anggap bagus di sini, orang-orang daerah itu kayak Pak Rahmat, Pak Mesir, Pak Sunat itu kan orang-orang politik yang kalau boleh secara kacamata tahan banting. Tahan banting. Ya, jadi beliau punya warna banyak. Nah, itulah politik. Iya luar biasa. Jadi sulit ditebak. Bisa ditebak Ya, betul. ada istilah pembunuh darah berdingin. Iya. Jadi orang-orang yang predikat itu ada di orang-orang politik. Betul. Nah, senyum. Jadi sangat luas. Ini sangat luas ya betul. Kalau memang kita bicara politik nggak habis-habis. Nggak habis. Nggak habis-habis. Politik. Betul. Selama manusia masih bernapas. Tapi di sisi lain kita akan membahas tentang kopi Siap. hari ini ya. Karena memang tujuannya sebenarnya kita mau bahas tentang kopi hari ini. Ada kopi yang sangat spesial di depan kita ini. Tapi kita cicip dulu Pak Haji. Cicip. Ya kita Oke. cicip dulu. Mantap ini. Ini kebetulan dibuat tadi oleh kita yang buat ya. ya, kita yang buat. Iya. Bahannya dari sini kita ambil, Betul. kita seduk sendiri. Iya. Nah, kita coba tes dulu. Coba. Kalau ngopi itu nggak kurang kalau nggak pakai Harus bersuara dia gini. mantap. Pak Haji, Nah, ini kita bicara tadi udah kita politik. Oke. Kita pinggirin dulu. Ya, kita bicara yang apa yang ada di depan mata kita. Betul. Siap. Pak Haji Muhammad Husaini Areka itu atau Bapak Haji MH. MH Areka. Ya, MH Areka. Itu dikenal dengan orang politik gitu. Sampai sekarang masih ya? Tergantung. Tergantung. Kalau teman-teman lama banyak yang melihat saya orang politik. Tapi ada anak muda sekarang yang milenial tuh, Areka kopi. Areka kopi. Areka angkringan. Tergantung. Tergantung ya. Nah, siapa lawan kita ketemu. Iya betul. Alhamdulillah saya beberapa kesempatan dulu sekali kita Ya. sering bertemu masih di legislatif sering kita ketemu wawancara juga dulu ya.
Masih awal-awal lah dulu ya. 2099. Iya, 2002 masih awal sekali. Ini kenapa kok pindah ke kopi sekarang? Atau memang Pak Haji ini suka ngopi atau bagaimana? Jadi kopi itu kalau saya dibentuk oleh situasi dan kondisi. Maksudnya? Waktu yang membuat saya bisa berada di kopi. Seiring dengan perkembangan zaman dari hari, minggu, bulan, tahun, periode sampai termasuk di era Covid. Nah, muncul kopi itu pas di saat era Covid-19. Kenapa? Lumpuh kita punya usaha. Percetakan tidak jalan. Bisnis mitra kerja dengan pemerintah tidak jalan. Hanya kita disuruh lockdown. Diam di rumah. Apa istilahnya? Lockdown mandiri di rumah. Sehingga dalam situasi begitu saya muncul, apa yang kita bisa lakukan? Nah, dalam otak saya tidak pernah namanya berhenti berpikir. Harus kita berani berpikir, berani membuat inovasi terobosan dalam hidup. Nah, yang terlintas saat itu adalah kita buka usaha kecil-kecilan di rumah. Hanya kopi yang terlintas, kopi. Kenapa kopi? Waktu itu terinspirasi oleh adanya pemerintah yang selalu memberikan ruang kepada seluruh petani kopi, seluruh pedagang kopi, seluruh pegiat kopi untuk memberikan disupport oleh pemerintah. Nah, saya waktu itu masih nol, belum apa-apa. Nah, tapi saya lihat kopi ini menjanjikan buat saya. Nah, akhirnya saya diam-diam mencoba untuk membuat legalitas dulu. Tidak cukup dengan mimpi besar, tidak cukup dengan kemauan tinggi, tapi kalau tidak ditunjang oleh legalitas, artinya dukungan resmi, nah, hanya saya buatlah izin. Waktu itu online, kita mau coba face to face tidak bisa. Pak, ketemu di online, siap. Ada email, siap. Ada nomor HP, siap. Saya buat namanya UMK Jaga. Apa itu? UMK Jaga itu usaha mikro kecil. Jaga itu adalah sesungguhnya. Ada singkatan Jaga itu. Apa itu? Jaga itu nama perusahaan saya. Jaga Jala Galih Abadi. Jaga itu disingkat menjadi Jala Galih Abadi. Kenapa saya pakai itu? Kenapa? Untuk membuat histori dalam kehidupan saya. Dulu sebelum saya DPR, ada nama perusahaan saya namanya Jala Sakti Antiro. Jala artinya menjaring. Jala menjaring. Ya. Begitu DPR saya tutup perusahaan itu. Begitu keluar dari DPR tahun 2009 saya buat namanya perusahaan Jala. Galih Abadi. Nah, Galih artinya sudah merasa kuat kan. Pertama kan kita pasca DPR saya buat perusahaan namanya Galih. Kemudian begitu Covid berakhir saya close lagi perusahaan itu. Kita buat namanya Jaga. Jadi Abadi. Mudah-mudahan UMK Jaga ini adalah Jala Galih Abadi bisa berakhir di akhir usia saya. Dan dia bergerak di bidang kita sesuaikan dengan situasi. Karena di era Covid sulit, nah ya kita buat dengan supplier kopi, supplier gula merah, supplier gula pasir. Nah itu aja simple. Tapi alhamdulillah dengan bermodalkan UMK Jaga itu muncul lagi inspirasi. Tidak bisa kita jual kopi gini-gini aja. Harus ada wadah. Tempat kita viralkan produk kita akhirnya kita bukalah angkringan. Angkringan itu sesungguhnya filosofinya tuh sengaja saya pakai angkringan supaya lebih bersahaja, lebih merakyat, lebih familiar. Bisa saja saya buka kafe, buka kedai, tapi bagi saya ingin membuat bahasa yang lebih bersahaja. Hanya ketemulah angkringan. Nah, dari kita untuk kita lah. Angkringan kita. Saya tambah kata dia ngopi. Saya buat itu pas tanggal 10 Desember 2020. Kalau UMK Jaga itu saya dirikan pas kelahiran tahun saya 15 Juni tahun 2020. Nah, kemudian saya tingkatkan lagi supaya ada tempat kita ngetem. Saya buatlah angkringan. Angkringan itu saya buat pada tanggal 10 Desember 2020. Nah, tidak cukup lagi dengan bermodalkan legalitas UMK Jaga, kemudian ada lagi angkringan tempat kita, tempat kumpul-kumpul, kongko-kongko. Semua orang bilang, apa kopi favoritnya di sini? Waktu itu tidak ada. Saya bilang kopi Indonesia. Masih bebas gitu. Bebas. Kenapa bilang kopi Indonesia? Lengkap ada di sini. Nah,
Apalagi kopi khas NTB. 20 ini ada saya punya kopi Sumbawa, Lombok lengkap. Nah, akhirnya muncullah ide. Nah, kalau kopi Indonesia terlalu luas. Kopi NTB juga tidak bisa orang, hanya saya buatlah kopi Rimbo. Ini ya. Nah, ini dia. Kopi Rimbo adalah perpaduan dari Rinjani dan Tambora. Kenapa pakai Rinjani Tambora? Ini memiliki sejarah panjang. Iya, betul. Siapa tidak tahu Gunung Rinjani dengan segala kedasatannya? Siapa tidak tahu Gunung Tambora? Nah, ini gunung tertinggi di 20. Yang pernah meletus sampai yang bisa meluluh lantahkan dunia. Betul. Nah, sehingga saya terinspirasi. Iya. Kenapa saya harus pakai Rimbo? Di samping itu juga demi keadilan. Kopi ini lahir untuk menjawab tantangan, menjawab keinginan dan menjawab kerinduan orang ngopi. Kalau ingin ngopi sembalun, cukup datang ke angkringan. Iya, betul. Kopi angkringan kita ada ngopi. Kalau mau ngopi suasana kualitas kopi Arabica Tambora, tinggal datang ke angkringan kita ada ngopi. Nah, sehingga saya sudah launching ini tanggal 10 April 2021. Iya. Saya launching kopi Rimbo yang dihadiri oleh seluruh pengopi toa. Pengopi toa. Ya, pengopi toa itu adalah bahasa Sasaknya itu adalah orang-orang yang dedengkot ngopi. Yang kopinya kopi kental, kopi gitu. pahit, yang dosis ngopinya sehari bisa 10 gelas. Saya kumpulkan orang-orang itu. Makanya hebat mereka itu. Namanya kita punya brand. Jadi kopi Rimbo ini adalah identik pengopi toa. Kenapa? Kopinya kental. Dan terbuat dari Arabica dari lereng Gunung Rinjani sama Arabica dari lereng Gunung Tambora. Nah, ini dia. Betul. Nah, itu. Jadi ada histori di belakangnya, semacam cerita gitu ya. Ini tentang sekilas tentang ya. dua gunung. Iya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin melihat atau membaca tentang ini, tinggal di zoom, tinggal dibaca. Iya. Dan bisa dilihat sambil ngopi di angkringan kita De Ngopi. Nah, tempat angkringannya itu di mana dia? Nah, tempatnya ya tidak jauh dari sini. Iya. Seputaran Kota Mataram. Betul. Ya, tepatnya di Jalan Industri nomor 26A, Taman Kapitan Ampenan Selatan. Betul. Bagi teman-teman yang ada di Mataram pasti tahu daerah itu. Betul. Tapi lebih tepatnya kalau teman-teman yang sering melintas, ada salah satu ciri, ada kuburan di sana, ada kuburan Kristen. Iya. Di samping selatannya itu ada pelang kecil. Angkringan kita De Ngopi. Nah, cuma kita buka sebelum mulai hari ini, kita buka sore sampai jam 12 malam. Tapi kena ada pemberlakuan dari pemerintah. PPKM. Mulai hari ini PPKM mikro darurat untuk Kota Mataram. Ya, kita hormat sama pemerintah. Betul. Demi kemanusiaan, saya close. Saya Tutup dulu. Selama 2 minggu. 2 minggu tutup. Itu salah satu bentuk rasa empati saya kepada pemerintah, kota, dan kita semua demi kemanusiaan. Kalau misalnya mau pesan tapi ya ngopinya dia di rumah begitu, misal beli bubuknya aja masih bisa ya. Mau beli bubuknya bisa, mau beli bubuk dalam bentuk yang masih green bean bisa, mau dibungkuskan bisa. Dalam kamus saya tidak ada bisa. Ya, oke, mantap. Dalam kamus saya kena ngopi itu, Mas. Saya senang. Dalam ilmu kopi ini ada 3 hal yang saya temukan. Apa itu? Kopi itu identik dengan sensasi. Ya. Kopi itu identik dengan sugesti. Ya. Kopi itu identik dengan mistik. Apa maksudnya dari yang 3 itu? Kalau sugesti, kalau sensasi itu kan perasaan kita. Jadi hampir dalam status saya di Facebook itu selalu kaitan dengan sensasi. Dan hidup itu tidak lepas dari sensasi. Betul. Termasuk kita berdua hari ini lagi sensasi. Membuat sensasi. Ya. Betul. Hidup itu tidak terlepas daripada sensasi. Betul. Omong kosong orang tidak betul. mau sensasi. Hanya saja penggunaannya tergantung bagaimana kita mengolahnya itu ya. Sensasi itu selalu luas dan selalu melekat dengan jiwa kita. Oke. Yang kedua, sugesti. Sugesti itu adalah tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, tingkat sugesti lah. Saya ngopi ini akan bisa tahan melek. Atau bisa orang mau tidur, tergantung sugesti. Betul. Bisa dia begadang, betul. Tergantung sugesti. Terus kemudian kopi identik dengan mistik. Mistik. Mistik itu adalah
apa ya? Kopi-kopi itu lahir dari gunung-gunung yang gunung-gunung. Ya. Jadi artinya di gunung ini, ya, gunung ini iya. gitu ya. Nah, kenapa? Ya. Menurut orang ya, sampai hari ini 125 yang sudah tester kopi Rimbo, hampir 98% mengatakan kopi Rimbo the best. Betul. Mangat. Kalau bahasa Sasak. Mantap. Kenapa? Mungkin ya, karena tempatnya diperoleh dari lereng Gunung Rinjani, kemudian lereng Gunung Tambora. Jadi apapun rasa kopi itulah kopi. Itu masuk mistiknya di situ. Kita tidak bisa intervensi kopi itu. Yeah. Mau pahit, kayak mau asam, kayak mau garam, mau manis, itulah kopi. Tapi secara kebetulan kopi Rimbo ini adalah terakhir kemarin dites sama Pak Haji Ahyar Abduh. Beliau adalah mantan wali kota 2 periode. Iya, betul. Beliau langsung, saya tahu beliau adalah pengopi toa. Yang ngopi berat dah gitu. Ternyata beliau bilang the best, hebat ya mereka. Bahasa Sasaknya. Kembien. Yuk piram ceket. Mantap nih. Alhamdulillah. Artinya beliau termasuk tester kopi 100 ke 25. Betul ya. Dan dari 125 orang itu 98% bilang bagus. Betul. 2% itu orang yang tidak suka ngopi. Tidak suka ngopi. Kalaupun dia suka ngopi hanya kental-kental yang encer. Agak encer. Sehingga alhamdulillah saya insyaallah dalam waktu dekat ini saya akan produksi dalam bentuk party besar. Gitu Karena banyak permintaan dari dinas-dinas, dari teman-teman, bahkan dari luar daerah. Bahkan kopi ini sudah tembus ke Aceh. Ya. Di sana kan ada. Iya, tapi ada brand juga di sana. Tapi heran saya kemarin terakhir ada wakil rektor satu di UIN di Aceh sempat singgah di angkringan mencoba. Lah, enak ini katanya beliau. Artinya bukan saya yang ngomong, beliau. Terlintas kata kok ada lemaknya. Kalau kita kan mangat. Mangat artinya kalau kita dia lemak. Lemak. Itu satu. Yang kedua ada profesor dari Jakarta, orang Makassar, singgah ke angkringan sempat ngopi, dia langsung pesan satu, cocok. Nah, itu artinya mudah-mudahan ya orang nerima semua. Kalau saya pribadi, ya terlalu subjektif mengatakan demikian. Iya, betul. Sekarang jujur aja, Cide hari ini bagaimana? Iya, ini saya terlepas daripada betul, bukan karena saya ada di depan Cide, ya. Ini kalau kita rasain ya. Terasa memang mixnya, terasa percampurannya itu. Saya Pak Haji kalau mungkin karena kondisi kesehatan mungkin karena agak kurangi ngopi. Sebelum tidur ya saya masuk ke sugesti tadi Pak Haji. Ya. Sebelum tidur biar nyenyak tidur saya ngopi dulu. Ya, makanya tergantung. Ada orang yang mau tidur nggak bisa ngopi, bahkan dari maghrib udah nggak ngopi karena nggak bisa tidur sampai malam. Kalau saya tidur ya paling jam 12 jam 1 misalnya, baru bisa plong tidur itu ngopi dulu. Itu sugesti. Ada juga mau begadang, minum dulu. Ya. Nah ini yang menarik. Beberapa waktu lalu saya pernah ya lewat di jalan energi itu. Malam-malam saya lewat sana, saya lihat rame. Ada pol PP, ada mobil dinas di depan angkringan. Saya diem dulu. Ini angkringan luar belum kita ketemu waktu itu kan. Wah angkringan luar biasa ini. Saya lihat Pak Sekda lagi ngopi, Pak lalu Gita Arya lagi ngopi. Nah, saya bilang ini kok mungkin yang punya angkringan Pak Sekda mungkin. Itu gimana ceritanya? Nah, kebetulan saja kita sebetulnya waktu itu kan kita undang gubernur. Artinya bukan saya yang undang ya, ada kawan yang undang untuk ngajak beliau ngopi bersama. Iya. Nah, ingin mengajak gubernur untuk ngobrol sambil ketawa lepas. Iya, gitu. Lepas semua atribut. Nah, tapi kebetulan saat itu bersamaan gubernur sedang orang tuanya sakit. Oh, ada kegiatan. Nah, jadi beliau ke Sumbawa hari yang sama. Iya. Hanya rupanya beliau utus Pak Sekda. Nah, Pak Sekda bilang, "Wah, ayo." Dan ingat ya, kopi Rimbo itu ada 3 varian. 3 varian. Varian kopi Rimbo Arabica natural. Kemudian kopi Rimbo lanang, dan kopi Rimbo robusta. Jadi tinggal pilihan. Ada kopi Rimbo Arabica natural. Ada kopi Rimbo lanang. Lanang itu apa? Itu biji-bijinya bulat, kayak lensuna nunggal itu. Yang kecil-kecil itu. Ya bulat. Jadi bukan ceper. Iya. Nah itu ternyata kembali lagi sugesti. Saya sampai saat ini saya selalu minum kopi lanang sekarang. Sudah hampir 1 bulan. Iya. Pagi saya minum kopi lanang 25 gram.
siang, sore. Jadi jatah saya ngopi 3 kali. 3 kali. Dan itu pun saya berusaha kopi lanang selama ada di tempat angkringan. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin sensasi, ingin sugesti dan ingin mistik, silahkan merapat kepada angkringan kita di ngopi. Bisa saya suguhkan kopi Rimbo, kopi khas Lombok dan Sumbawa, termasuk kopi-kopi khas Indonesia. Dan kapan-kapan kalau Dinda Wira ke sana, saya akan berikan nanti racikan kopi Indonesia. Betul. Kopi Indonesia itu saya ambil dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusantara, Bali, NTB, Pulau Papua, dan Toraja. Ada 5 daerah. Itu akan di mix gitu. Ya, ada 5 daerah kopi terbaik, tertinggi tingkatan hidupnya. Iya. Dari Sumatera kan banyak, saya ambil paling tinggi. Aceh, kemudian Jawa saya ambil yang paling tinggi. Kemudian Nusantara misalnya Rinjani, saya ambil tinggi. Kemudian Papua ambil yang paling tinggi, dan yang Toraja ambil paling tinggi. Saya gabung mix menjadi 5 bagian. Ternyata the best juga. Nah, tapi kan tidak etis saya bilang ngomong saya hebat itu. Harus kita coba gitu ya. Jadi kalau kopi Rimbo sudah Anda uji, baik kemarin waktu datang ke angkringan, dan sekarang sudah alhamdulillah bisa tidak berubah rasa kan? Betul, mantap. Dan besok kapan-kapan saya undang you, free. Free. You datang sensasi lagi. Sensasi ini. Minum kopi Rimbo dan kopi Indonesia. Dan lagi-lagi saya akan berikan side Anda spesial hidangan daripada kopi itu adalah ada pisang goreng kepok. Yang matang pohon, yang kondisi agak pletet. Kedua cumi goreng. Itu belum dicoba kemarin cumi. Ya sayang, waktu you datang agak terbatas. Besok lain kali saya siapkan sidet kopi Rimbo, kopi Indonesia, cumi goreng yang betelok, sama pisang goreng kepok. Kalau itu sudah you rasakan sempurna. Sempurna hidup. Ada kopi. Pisang goreng kepok yang matang pohon, yang ada sedikit gula merah aren, kemudian ada cumi betelok 1 piring, sambal jelantah, yuenta. Jadi abaikan, tidak perlu pakai nasi. Itu tenang hidup. Sempurna. Betul ya. Jadi saya cerita sedikit. Jadi beberapa waktu lalu saya diundang oleh Pak Haji Areka untuk datang ke angkringan, dan memang luar biasa. Di sana kita memilih kopi yang bebas. Ya, dan Pak Areka langsung yang buat kan? Iya. Luar Kenapa biasa. saya buat sendiri? Ya. Ada histori dan ada motivasi di balik itu. Saya ingin menyeduh langsung kopi itu dengan tangan saya, dengan hati jiwa yang tulus. Betul. Jadi siapapun datang, dari kalangan birokrat, politisi itu saya berusaha. Selama saya ada di sana, saya akan seduhkan. Betul. Kenapa? Dengan dosis yang sesukanya kita. Artinya kalau kita pakai orang, pakai staf, dia sungkan, dia tidak berani boros. Kalau standar kopi kan 1 gelas itu paling banter 12 gram. Airnya banyak. Itu standar lah. Itu standar nasional, internasional. Tapi kalau saya enggak, saya kasih dia kepuasan orang. Kasih dosis kopi yang 20 gram bila perlu. Airnya sedikit. Makanya identik dengan kopi kita adalah agak sedikit kental dan pakel. Jadi untuk yang ngopi-ngopi memang kopi berat, wah itu sudah mantap sudah gitu. Silakan datang ke. Iya, luar biasa ya. Ini kita bicara kalau kita diskusi dengan Pak Haji Areka, nggak habis-habis pokoknya. Bahkan di angkringan ada membuat table talk. Ya, kapan-kapan. Bila perlu saya ngundang Anda, ada 5-6 orang, teman-teman media, kita buat table talk, diskusi meja. Dari sana kita bedah dunia. Angkringan kita dan kopi bisa membedah dunia melalui forum table talk. Begitu ya. Kita datangkan pakar-pakar yang sesuai dengan bobotnya, keahlian. Mau bicara tentang kopi, tinggal kita pakai bandar kopi. Para eksportir kopi, ada Pak Torik, ada Pak Giri, ada lain. Kalau bicara tentang ilmuwan atau pakar-pakar politik, profesor, ada saja. Bagi saya tidak ada sulit. Dan tidak ada kata tidak bisa. Itu rumus dalam pribadi saya. Luar biasa. Silakan. Terakhir, Pak Haji, mungkin ada pesan-pesan untuk yang menonton hari ini. Tentu saya berharap pertama kepada seluruh masyarakat luas, mari kita kewaspadaan tinggi. Seiring dengan mulai diberlakukannya hari ini pemberlakuan PPKM mikro darurat untuk Kota Mataram. Mari kita menjaga jarak, cuci tangan,
kata ikuti pemerintah lah. Ikuti gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah hidup itu jangan terlalu dibuat-buat. Hidup itu natural saja. Santai aja. Santai saja. Hidup itu dalam situasi apapun kita natural saja. Jangan terlalu takut, jangan terlalu panik. Itu harapan saya di era COVID ini. Jadi mari kita hidup nikmati saja, jalani saja, jangan takut, happy, menyenangkan diri. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, mari kita berbuat dengan cara kita. Dalam situasi apapun dunia ini, hatta mau kiamat besok, hatta mau terjadi apa-apa. Termasuk hari ini, saat ini sedang era pandemi COVID, mari kita manfaatkan dengan maksimal. Bagi yang punya usaha rumah, silahkan lakukan. Bagi yang punya bisnis kayak sekarang ini podcast, monggo. Saya mau buka angkringan, no problem. Tinggal atur waktu. Betul. Nah, jadi intinya mari kita bergerak, jangan diam, jangan takut, jangan panik. Insya Allah hidup itu akan sehat lahir dan batin. Betul. Wah, luar biasa. Ini saya tidak cukup mengundang Pak Haji sekali ya. Nanti berkali-kali kita akan banyak hal yang bisa dibahas, dan Pak Haji Areka ini sebenarnya bahasa apa aja oke. No problem. Aja kita bahas, mau bicara muda, mau yang apalagi tua kita ini. Sekarang ini kan umur saya 56 tahun. 56. Jadi bicara tentang muda. Nah, kenapa seusia saat ini saya 56 tahun masih bisa beraktivitas hampir 24 jam? Hampir 24 jam. Tahu tidur saya 3 jam. 3 jam. Seusia saya 56 tahun sekarang ini, jam tidur saya 3 jam sampai 4 jam. Tapi masih segar. Alhamdulillah, berkat. Yang tadi ya, hidupnya bisa dibuat santai aja gitu ya. Orang hidup betul, alhamdulillah. Jadi kenapa saya ingin memberikan warna? Ini kan dalam rangka sesungguhnya saya ini berbuat. Kalau sekedar hidup juga tidak perlu kita terlalu paksa diri. Anak-anak sudah besar, sudah punya cucu 3, happy, punya istri di rumah aman. Tapi saya ingin memberikan contoh sesungguhnya ini. Saya bergerak maksimal, memberikan warna kepada Anda yang masih muda. Betul. Ada adik-adik yang masih kuliah, pada semua sahabat, teman semua. Oh, Areka seusia masih hidup sehat, rambut masih sehat, senyum masih. Termasuk ML pun juga no problem, masih kuat. Masih kuat. Itu artinya saya ingin memberikan contoh kepada adik-adik muda. Mari kita hidup, jangan pernah berhenti namanya berpikir. Betul. Berinspirasi, berinovasi, berkreativitas, jangan pernah berhenti. Jadi poinnya juga memang kita hidup ini jalani dengan apa adanya. Pas. Jalani aja sih. Jangan lakukan terbaik hari ini. Betul. Gitu ya. Sepakat. Iya. Dan terima kasih Pak Haji Muhammad Husaini Areka yang sangat luar biasa hari ini membawakan kita kopi yang sangat spesial. Jadi bagi Anda yang pingin mencoba kopi yang luar biasa, ada kopi Rimbo, dan di sana juga ada yang aroma wine, juga ada kopi lanang tadi juga, yang atau memang kalau Anda merasa pengopi berat belum sah, belum sempurna kalau belum nyoba ke sana gitu ya. Karena di sana ciri khasnya kopi kental, kopi pakal, dan silahkan pilih mau berapa gram. Betul. Mau kekuatan jantung, mau kekuatan lidah, mau 10 gram, 15, 20, bahkan sampai 35 gram pun no problem. Bagi saya boros memang boros. Mau boros saja. Tapi bagi saya no problem. Demi kepuasan orang ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Haji Areka hari ini hadir di podcast. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi lagi ya dengan tema yang menarik juga ya. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa ya. Oke. Luar biasa. Semangat ya. Yes. Kita minum dulu.